Apa yang akan terjadi pada kita jika listrik padam selama 2 tahun? Diceritakan ada satu keluarga di Jepang sedang beraktivitas seperti biasa. Sang ayah yang bernama Suzuki adalah orang yang workaholic atau gila kerja. Ada sang ibu yang bernama Mitsui, anak perempuannya yang bernama Yui, dan anak laki-lakinya bernama Kenji. Walaupun satu keluarga, mereka ini memiliki hubungan yang kurang harmonis dan seperti hidup masing-masing. Suatu waktu, si ibu telah menyiapkan makan malam. Namun sayang, sang ayah dan kedua anaknya itu tidak mau makan masakan ibunya karena tidak suka masakan sayuran dan ikan pemberian dari sang kakek. Itu karena mereka biasanya makan makanan siap saji atau makanan instan. Saat pagi, Suzuki bangun telat karena alarmnya tidak berbunyi. Ternyata saat itu aliran listrik telah padam. Mereka tampak biasa saja karena mengira pemadaman listrik ini tidak akan berlangsung lama. Bukan hanya listrik saja yang padam, akan tetapi semua teknologi pada saat itu tidak bisa digunakan, termasuk HP. Bahkan kompor untuk masak pun tidak berfungsi. Karena hal itu juga, lift pun tidak bisa digunakan yang membuat para penghuni apartemen terpaksa harus turun ke bawah melalui tangga. Singkat cerita, Suzuki yang sudah berada di stasiun melihat tidak ada satupun kereta api yang berfungsi. Hal itu membuat dirinya dengan terpaksa pergi ke kantor dengan berjalan kaki. Lalu, Kenji yang sedang menggunakan sepeda merasa aneh karena mobil-mobil yang ada di jalan menjadi tidak berfungsi, padahal bukan mobil bertenaga listrik. Orang-orang pun terlihat kebingungan dengan fenomena ini. Saat sampai di kantor, Suzuki melihat para karyawan yang tidak bisa masuk pintu kantor. Lalu ada karyawan yang memecahkan pintu kaca tersebut yang membuat semua karyawan bisa memasuki kantor. Namun sayang, saat semuanya masuk kantor, semua benda yang berhubungan dengan listrik tidak bisa digunakan. Begitupun komputer untuk bekerja yang tidak bisa menyala. Hal itu membuat para karyawan tidak bisa memulai pekerjaan mereka. Di sisi lain, Mitsui sedang berada di supermarket untuk belanja. Namun sayang, apa yang mau dibeli telah habis. Bahkan semua makanan instan pun juga telah diserbu oleh orang lain. Pada saat membayar di kasir, Mitsui harus mengantri sangat panjang karena mesin kasir juga tidak berfungsi yang membuat kasirnya mau tidak mau harus menghitung secara manual. Kembali ke kantor Suzuki, akhirnya semua karyawan dipulangkan karena tidak ada yang bisa dikerjakan. Namun di sini Suzuki keberatan, dia ingin sekali bekerja hari itu. Menurut dia, tidak lama lagi listrik akan menyala lagi dan akan bisa kembali bekerja. Akan tetapi atasannya tidak memperdulikannya. Mulai sekarang, Suzuki memutuskan untuk membeli sepeda. Walaupun harganya kini menjadi mahal, karena untuk saat ini hanya sepeda lah yang bisa dijadikan kendaraan untuk bepergian. Saat malam, Suzuki makan malam bersama dengan keluarganya. Namun karena Suzuki ini memang gila kerja, dia malah membawa pekerjaannya ke rumah. Istrinya pun langsung menegur, yang mana hal itu malah memicu pertengkaran. Karena malas menyaksikan pertengkaran itu, Yui dan Kenji pun pergi ke kamar mereka masing-masing. Pada hari ketiga, listrik masih belum menyala. Hal itu membuat cucian piring menumpuk karena tidak adanya air. Bahkan kantor Suzuki pun meliburkan para karyawannya sampai listrik menyala lagi. Di sisi lain, Mitsui dan para warga lainnya pergi ke kantor PDAM untuk mendapatkan air. Namun sayang, tak ada air juga di sana. Petugas di sana juga bilang bahwa mereka memang memiliki persediaan air di penampungan bawah tanah. Namun karena tidak adanya listrik, pompa pun tidak bisa digunakan. Hal itu membuat semua warga kecewa. Suzuki yang butuh uang, dia pun pergi ke ATM. Namun sialnya terjadi antrian yang sangat ramai karena mesin ATM tidak menyala. Pada hari ke-7, tampak kota Tokyo sekarang seperti kota mati. Mulai sekarang, banyak para warga kota memutuskan untuk pergi ke pedesaan. Begitupun Suzuki. Dia mengajak keluarganya untuk pergi ke Kagoshima, yaitu desa orang tuanya Mitsui. Mengetahui hal itu, Yui pun menolaknya karena dia tidak mau hidup di pedesaan. Namun karena keadaan yang sudah tidak memungkinkan, akhirnya mereka pun mau tidak mau harus pergi ke Kagoshima. Besoknya, Suzuki sekeluarga pun memulai perjalanannya. Mereka berniat untuk pergi ke bandara. Di perjalanan itu, banyak sekali orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu pergi ke pedesaan. Mereka juga melihat banyak penjual air minum yang dipatok dengan harga yang sangat mahal, karena memang saat ini air adalah sesuatu yang langka. Saat itu, Mitsui mencoba menawar ke si penjual air itu karena melihat anak-anaknya kehausan. Untungnya si penjual pun memberikannya dengan harga lebih murah dan lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat sampai di bandara, ternyata tak ada satu pesawat pun yang beroperasi. Lagi-lagi semua orang dibuat kecewa karena semua teknologi tidak bisa digunakan. Lalu mereka pun pergi.
Setelah itu, Suzuki sekeluarga berencana mau mencari penginapan karena malam hampir tiba. Di sana mereka berdiskusi memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Kagoshima. Sebagaimana diketahui, untuk bisa sampai ke Kagoshima, Suzuki dan keluarganya harus menempuh jarak 2 bulan perjalanan. Wah, jauh juga ya. Namun karena Yui adalah anak yang manja, dia pun menolak. Suzuki pun bilang bahwa mereka tidak akan bisa hidup dalam situasi seperti ini. Jadi Kagoshima itu adalah sebuah pedesaan yang mayoritas penduduknya bertani dan hidup sederhana. Jadi mereka pun mudah untuk mendapatkan persediaan. Besoknya Kenji dan Yui mencari peta di toko buku untuk panduan mereka ke Kagoshima. Lalu mereka mendengar kabar bahwa di Osaka tidak ada pemadaman listrik. Namun kabar itu belum tentu benar. Di sisi lain, Suzuki dan Mitsui melakukan barter makanan. Dia menukarkan beberapa minuman dengan sekarung beras. Lalu mereka pun melanjutkan lagi perjalanan mereka. Setelah berjam-jam mengayuh sepeda, mereka sampai di jalan tol. Ternyata di sana banyak orang-orang juga yang melakukan perjalanan panjang. Di hari ke-16, keluarga Suzuki beristirahat di pinggiran sungai. Saat itu persediaan air mereka juga sedikit, sehingga mereka terpaksa harus meminum air sungai. Begitupun korek api yang mereka miliki juga tinggal sedikit. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan. Saat itu turunlah hujan yang sangat deras. Mereka pun harus berteduh. Namun sayangnya karena angin yang sangat kencang membuat semua perbekalan dan sepeda mereka porak-poranda. Setelah itu, Kenji dan Yui mencari persediaan makanan dan kebutuhan ke supermarket. Namun sayang, semua barang-barang serta persediaan di supermarket sudah habis. Yang tersisa hanyalah makanan kucing dan juga air aki. Mereka pun membawanya untuk dijadikan perbekalan. Mereka pun membawa suar untuk membuat api. Lalu setelah itu mereka pun melanjutkan kembali perjalanan. Namun hujan turun lagi. Saat beristirahat mereka pun memakan makanan kucing dan minum air aki. Sangat miris memang, tapi mau bagaimana lagi? Mereka yang dulunya sangat pilih-pilih makanan, sekarang mereka terpaksa harus memakan apa yang ada untuk bertahan hidup dalam situasi berat seperti ini. Lalu mereka pun bertemu dengan sebuah keluarga yang kelihatannya tidak sesulit keluarga Suzuki. Saat itu keluarga tersebut mengajari mereka cara bertahan hidup dan memberitahu bahwa tumbuhan yang ada di pinggir jalan bisa dijadikan makanan. Bukan hanya itu, mereka juga memberitahu bahwa air yang berlumut masih bisa diminum. Berkaca dari keluarga tersebut, Suzuki jadi merenung karena dia merasa belum bisa menjadi ayah yang baik yang bisa melindungi keluarganya dari situasi yang sulit ini. Setelah itu mereka melihat para tentara lewat dan bertanya tentang penyebab situasi sekarang ini. Namun para tentara juga tidak tahu apa penyebabnya. Akhirnya saat di perjalanan, keluarga Suzuki dan keluarga yang tadi berpisah di persimpangan. Di hari ke-43, Suzuki sekeluarga telah sampai di Osaka. Karena menurut kabar di sini tidak terjadi fenomena padamnya listrik. Namun sayang, ternyata kota Osaka juga mengalami fenomena yang sama. Di sana terlihat sepi karena memang para warga sana juga telah pergi untuk mengungsi ke daerah lain. Yui pun merasa kesal pada ayahnya karena telah mengajak mereka ke Osaka, padahal tujuan awal mereka adalah Kagoshima. Sudah capek-capek ke Osaka, ternyata sama saja. Melihat Yui dan ayahnya berdebat, Mitsui pun melerai mereka. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan ke Kagoshima. Terlihat di sana banyak orang-orang yang sedang mengantri untuk mendapatkan masakan ikan yang dibagikan secara cuma-cuma. Lalu Suzuki ikut mengantri. Namun sialnya saat giliran Suzuki tiba, ikan tersebut telah habis dan Suzuki pun tidak kebagian. Hal itu membuat Suzuki memohon-mohon agar dia diberi sedikit saja untuk anak-anaknya. Namun orang itu sama sekali tidak menghiraukannya. Di hari ke-67 mereka sampai di sebuah desa. Mereka terlihat lemas karena kelaparan. Saat itu Suzuki melihat seekor babi gembul. Karena sangat lapar mereka pun langsung mengejar dan menangkapnya. Saat mereka akan memotong babi itu, tiba-tiba datanglah seorang pria yang bernama Tanaka membantu mereka untuk memotong babi. Ternyata Tanaka adalah pemilik babi gembul itu. Yang mana babi itu langsung dibawa ke rumahnya. Sesampainya di rumah Tanaka, mereka yang melihat air pun langsung meminumnya. Pada saat itu Tanaka bilang mereka bisa mendapatkan makanan dan tempat tinggal, asalkan mereka mau membantu Tanaka untuk menangkap babi-babinya yang kabur. Beberapa hari berlalu, sekarang keluarga Suzuki terlihat berhasil menangkap babi-babi yang lepas dan juga membantu sebagian pekerjaan Tanaka. Bukan hanya itu, mereka juga bahkan belajar bagaimana cara membuat api, menyembelih hewan, menjahit, memotong kayu, dan cara mengasapi daging agar bisa tahan lama.
Sebenarnya Tanaka telah menawarkan Suzuki dan keluarganya untuk tinggal saja di rumahnya, namun mereka memilih untuk melanjutkan lagi perjalanan menuju Kagoshima. Saat keluarga Suzuki akan pergi, Tanaka memberikan banyak perbekalan untuk di perjalanan. Keluarga Suzuki pun mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan Tanaka selama ini. Singkat cerita, mereka sampai di pinggiran sungai, namun mereka tidak melihat ada jembatan seperti yang tergambar di peta. Maka dari itu, Suzuki membuat sebuah rakit untuk menyeberangi sungai. Namun sayang, saat mereka menyeberangi sungai, hujan terus turun, yang mana itu membuat rakit mereka hancur dan Suzuki tenggelam ke dasar sungai. Besoknya saat hujan sudah berhenti, Kenji pun mencari sang ayah, namun ia hanya berhasil menemukan rambut palsu milik ayahnya. Hal itu membuat Mitsui dan Yui semakin sedih. Karena mereka tidak punya banyak waktu, mereka pun terpaksa harus melanjutkan perjalanan tanpa sang ayah. Di hari ke-94, Mitsui, Kenji, dan Yui berjalan menyusuri rel kereta api. Terlihat Mitsui dan Yui masih bersedih atas kehilangan ayahnya. Di sini Kenji berusaha membuat mereka tegar dan melanjutkan perjalanan. Saat Yui makan daging miliknya, tiba-tiba saja dari belakang ada seekor anjing yang mengikuti Yui. Dia pun langsung memberikan makanannya kepada sang anjing. Namun sayangnya, kawanan anjing yang tadi malah datang dan merebut paksa makanan yang ada di tas Mitsui, yang membuatnya jatuh ke jurang. Karena hal itu, kaki Mitsui terluka parah. Saat Kenji dan Yui berhasil membawa ibunya kembali ke atas, kawanan anjing tadi kembali mengikuti mereka. Akan tetapi saat itu datanglah kereta api dan akhirnya mereka bisa menumpang di kereta tersebut untuk melanjutkan perjalanan. Di sisi lain ternyata Suzuki berhasil selamat, namun dia terlihat sangat tak berdaya. Ia berusaha berjalan tanpa arah. Saat itu dia melihat ada kereta api lewat dan lalu dia menyalakan suar sambil berharap ada orang yang melihat. Tak disangka Mitsui melihat suar yang dinyalakan Suzuki. Dia pun mencoba menghentikan kereta api. Singkat cerita, Suzuki pun tersadar sudah dalam kereta. Sekarang Suzuki merasa bahagia, dia bisa berkumpul lagi dengan keluarga tercintanya. Di hari ke-108, setelah perjalanan yang sangat panjang, akhirnya Suzuki sekeluarga telah sampai di tepi pantai Kagoshima dan bertemu dengan ayahnya Mitsui yang sedang memancing. Betapa bahagianya mereka sudah bisa sampai pada titik ini. Singkat cerita, 2 tahun berlalu, terlihat di pedesaan Kagoshima sangat damai. Sekarang Suzuki dan Kenji sudah bisa mencari ikan di laut. Yui bisa menenun kain, sementara Mitsui dan ayahnya bertani di kebun. Besoknya saat mereka tertidur di pagi hari, tiba-tiba saja Suzuki mendengar suara dari speaker toa di sana. Hal itu membuat para warga keluar rumah. Ternyata listrik sudah menyala kembali. Begitupun di kota Tokyo, yang mana orang-orang bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Singkat cerita, keluarga Suzuki sudah kembali ke rumah mereka. Sekarang Mitsui sudah jago memotong ikan. Kenji dan Yui sekarang sudah mau membawa bekal ke sekolah. Dan Suzuki sekarang pergi ke kantornya menggunakan sepeda. Setelah melewati masa-masa sulit 2 tahun lamanya, keluarga Suzuki ini kembali harmonis setelah sebelumnya selalu banyak perdebatan di antara mereka. Usut punya usut, ternyata padamnya listrik itu diakibatkan oleh radiasi matahari, atau mungkin karena adanya komet. Dan film pun tamat.